Film horor psikologi garapan Kang Dong-hoon ini diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah nyata tentang pengalaman mistis keluarga Choi Min saat pindah rumah. Niat hati ingin mencari ketenangan hidup, keputusan itu justru menjadi kesalahan besar yang menyeret keluarga mereka ke dalam lubang hitam. Kejadian aneh mulai menyeruak dan semakin intens di setiap malam, membuat satu keluarga kena mental. Hingga di suatu hari, mereka menemukan kamar rahasia yang menyimpan segudang misteri kematian di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah angker itu? Berikut ceritanya. Pasangan suami istri Choi Min dan Myung Hae memiliki 3 orang anak, yaitu Dongwo, Hiwo, dan Jiwo. Sang ibu, Myung Hae, memiliki kesehatan mental yang cukup serius hingga dokter psikologinya meminta agar pindah rumah ke tempat yang lebih tenang jauh dari kota. Kondisi mental yang kurang stabil membuat Myung Hae sering terbangun dari kegalauannya sendiri. Ia memikirkan rencana sang suami yang hendak membawa keluarganya pindah rumah. Choi Min rela meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan demi mendapatkan ketenangan hidup di desa terpencil. Ia juga menghindari kesulitan ekonomi yang membuatnya gagal membayar semua tagihan. Kondisi keuangan yang tidak memungkinkan tinggal di kota memaksa keluarga itu untuk segera angkat kaki. Si kecil Jiwoo terbangun dari tidurnya mendengar perdebatan kedua orang tua. Sementara Dongwoo dan Hiwo bertahan di dalam kamar sembari menutup telinga agar teriakan sang ibu tidak terdengar. Choi Min kembali pergi dari rumah untuk melawat ke pemakaman rekan kerja. Myung Hae terpaksa berkemas sendirian dan membawa ketiga anaknya ke dalam mobil untuk menuju ke rumah baru di desa. Frustasi dengan segala permasalahan hidup yang menjepit, Myung Hae sampai kepikiran ingin terjun dari jendela apartemennya. Untung si kecil Jiwo segera menyelamatkan ibunya dan membujuk Myung Hae untuk turun dari jendela. Myung Hae langsung memeluk anak gadisnya itu dan Hiwo, si anak kedua, melangkah pergi meninggalkan mobil untuk mencari keberadaan adik dan ibunya yang tak kunjung kembali. Anehnya, Hiwo tersesat ke dalam rumah duka di mana foto pemakaman sebuah keluarga yang mati di sana. Pengelola apartemen mengejutkan Hiwo dan membawa anak itu pada sang ayah. Saat hendak pergi, Hiwo dihadang pria misterius yang mengetahui perihal ilmu goib. Pria itu bisa membaca dari wajah Hiwo yang ketakutan. Ia yakin Hiwo baru saja melihat penampakan di dalam gedung apartemen itu. Ia memperingatkan bahwasanya makhluk halus bisa menyakiti manusia dan bahkan membunuh sebuah keluarga. Pria itu memberikan kartu namanya yang ternyata seorang dukun juru selamat bernama Kim. Ia bersedia membantu jika Hiwo mendapatkan masalah dengan makhluk goib. Anak itu melenggang pergi masuk ke dalam mobil dan film pun dimulai. Pagi harinya, Myung Hae terbangun setelah semalaman tidur di dalam mobil. Choi Min dan kedua anaknya sibuk menata rumah dan merapikan barang bawaan mereka. Sementara itu, anak bungsu, Jiwo, menemani ibunya istirahat di dalam mobil. Jiwo menggandeng tangan ibu sembari menunjuk ke arah ayunan. Karena Myung Hae masih merasa pusing berat, ia meminta Hiwo untuk menemani adik bungsunya bermain di taman. Choi Min menunjukkan berbagai perabotan rumah yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Ia merasa beruntung karena tak perlu membeli perabot baru dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Melihat kondisi istrinya yang tidak baik-baik saja, Choi Min menunjukkan arah ke kamar utama. Myung Hae segera ke kamar itu dan duduk di depan meja rias yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Benar saja, semua perabot rumah itu masih lengkap seolah ditinggalkan dalam kondisi terburu-buru. Di waktu yang sama, Hiwo menemukan gudang yang terkunci dengan gembok besar di samping rumah. Hiwo dan Myung Hae mulai mendengar suara dentuman yang cukup kencang hingga menggores cermin di meja rias itu. Myung Hae mengusap goresan di cermin dan melukai jarinya sendiri. Tak berselang lama, terdengar suara tangisan Jiwo dari luar rumah. Ternyata gadis itu jatuh dari ayunan karena tidak dijaga oleh Hiwo. Myung Hae lari keluar dari kamarnya hanya untuk memeriksa kondisi putri kecilnya itu. Mendengar keributan di sana, Hiwo lari menghampiri ibunya. Myung Hae langsung marah besar mengetahui Hiwo pergi sendirian dan tidak mengawasi adiknya yang asik bermain ayunan sendirian. Hiwo menjelaskan jika ia mendengar ada seseorang di dalam gudang samping rumah. Myung Hae langsung menghampiri gudang dan menempelkan telinga di pintu. Benar saja terdengar suara dentuman kencang yang berasal dari dalam gudang.
Di waktu yang sama, Choi Min menemukan lubang di dinding kayu rumah yang tertutupi hiasan. Myung Hee muncul mengejutkan suaminya dan berkata ada suara aneh di dalam gudang. Choi Min berjanji akan segera memeriksa tempat itu. Bukan masuk ke gudang, Choi Min sangat malas untuk masuk ke tempat penyimpanan barang dan memilih untuk mengabaikan keluhan istrinya. Di malam hari saat mereka makan bersama, Myung Hee kembali bertingkah aneh seolah mendengar dentuman kencang dari antah berantah. Ia merengek pada Choi Min untuk segera masuk gudang dan memeriksa apa yang tersembunyi di sana. Pasangan suami istri itu kembali berdebat karena Choi Min tidak mau masuk gudang di malam hari, sementara Myung Hee terus mendesaknya. Apalagi Choi Min tidak menemukan kunci gembok gudang dan berjanji akan mencarinya esok hari. Ia meminta sang istri untuk tetap tenang dan beradaptasi dengan keadaan rumah baru mereka itu. Di malam yang sangat larut, Choi Min masih belum tidur dan duduk di depan monitor kerjanya. Sosok gaib keluar dari lubang kayu dan mulai memporak-porandakan isi rumah. Sesosok tangan iblis menggerayangi selimut Myung Hee sampai ke mulutnya dan masuk ke kerongkongan. Ibu tiga anak itu terbangun dalam kondisi ngos-ngosan hingga tiba-tiba waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi di mana Myung Hee sering terbangun untuk minum air. Ia bergegas ke dapur mengambil air dingin dan menenggaknya. Suara misterius kembali terdengar dari arah gudang yang berada di samping rumah. Hyo yang tidur sendirian di kamar melihat sosok hantu anak kecil yang berdiri di depan ranjangnya. Sosok Hyo membuka mata tiba-tiba. Dua hantu gadis kecil itu ketakutan melihat ke arah jendela yang ternyata wala. Hyo berteriak ketakutan hingga membuat Myung Hee lari ke kamar anaknya. Melihat ibu yang sangat khawatir, Hyo terus melirik ke arah jendela sembari berkata jika ia bermimpi buruk. Myung Hee sangat kesal dengan tingkah acuh Hyo dan mencekik anak itu sembari mengungkapkan kekesalannya. Sosok hantu anak kecil yang bersembunyi di balik pintu melihat sikap aneh Myung Hee. Karena merasa bersalah, Myung Hee tidur di ranjang Hyo sembari menepuk pundak putrinya. Setelah Hyo tidur, Myung Hee kembali ke dapur untuk menulis buku harian di HP-nya. Ia mengaku selalu menyalahkan Hyo atas semua teror yang dialami. Ternyata Hyo adalah anak adopsi dari panti asuhan gereja. Myung Hee yang dulu suster gereja itu membawa Hyo untuk dijadikan anak. Pagi harinya, Myung Hee kembali mendesak sang suami untuk memeriksa gudang. Ia mengeluhkan suara bising yang mengganggu tidurnya malam lalu. 동호야, 너 어디 가? Choi Min berangkat kerja seperti biasa, sementara Hyo mengikuti ayah sambungnya itu hingga ke gerbang depan. Myung Hee kembali terkenang masa lalu saat hamil untuk pertama kali. Hyo selalu menemaninya kontrol kesehatan di rumah sakit. Siang harinya, Jiwo dan Hyo main petak umpet bersama ibunya. Saat Hyo hendak sembunyi di dapur, ia melihat dua kepala hantu gadis kecil mengintip dari balik tembok. Jiwo sudah bersembunyi di balik tirai sementara Hyo berlari ke dapur hingga hitungan selesai. Myung Hee yang bertugas jaga langsung mencari keberadaan dua putri kecilnya itu. Ia menyebak tirai di jendela rumah, namun Jiwo tak ada di sana. Sesosok wanita tampak berdiri di luar rumah menatap ke arah jendela itu. Mesin cuci menyala sendiri disertai suara teriakan Jiwo yang kesakitan. Myung Hee lari ke belakang dan berusaha menghentikan mesin cuci yang berputar kencang. Setelah mesin cuci itu berhenti berputar, Myung Hee berusaha mengintip ke dalam kaca dan ternyata mesin cuci itu kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. Hyo menghampiri ibunya dan berkata jika Jiwo baik-baik saja. Myung Hee masih terdengar ada suara berisik dari dalam gudang. Ia bahkan mendengar suara gadis kecil yang saling bersahutan. Terlalu penasaran dengan isi ruangan itu, Myung Hee nekat mengambil perkakas untuk menjebol gembok di pintu gudang. Seorang wanita berbaju merah muncul dan menyapa Myung Hee yang jadi tetangga barunya. Wanita berbaju merah itu mengaku kenal dekat dengan penghuni sebelumnya. Ia berkata jika penghuni rumah sebelumnya lari ketakutan dan meninggalkan rumah begitu saja. Ia berkata jika rumah itu sudah riot dan sering berdecit jika tertiup angin.
Di waktu yang sama, Hiwo yang sibuk menggambar di rumah melihat sosok hantu wanita berbaju merah di sampingnya hingga berteriak kencang ketakutan. Hantu wanita itu adalah wanita yang mati bersama keluarganya di apartemen tepat sebelum Hiwo pindah ke rumah baru. Tampaknya hantu itu terus mengikuti keluarga mereka. Myung-hee lari masuk ke dalam rumah hingga tak terasa memecahkan kaca di halaman. Hiwo jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulan. Selama di perjalanan, Myung-hee berusaha menelpon suaminya, namun Choi-min masih sibuk dengan pekerjaan. Ia sedang menghubungi editor baru yang mempermasalahkan terkait plagiarisme. Setelah menerima pesan terkait kondisi Hiwo, Choi-min bergegas ke rumah sakit dan masuk ke ruang perawatan anak. Myung-hee menyambut kedatangan suaminya itu dengan omelan tanpa henti. Ia mendesak agar segera pindah rumah karena terganggu dengan berbagai macam suara di dalam rumah tua itu. Meskipun Myung-hee dan Choi-min berbisik saat berbicara, Hiwo terbangun dari tidurnya. Gadis itu meminta air putih karena merasa kehausan. Ia meminta pada ibu agar tidak membuka pintu gudang karena itu berbahaya. Myung-hee buru-buru pulang ke rumah dan bertemu dengan tetangga berbaju merah. Wanita itu hampir tertabrak karena berjalan di parkiran rumah sakit. Myung-hee menawarkan tumpangan pulang pada wanita bernama Lee E-nyong itu. Selama di dalam mobil, tetangganya itu tak berhenti merokok hingga asapnya mengganggu pernafasan. E-nyong mengeluh bahwa dirinya memiliki masalah mental hingga depresi berat. Ia sengaja merokok untuk menghilangkan stres yang menekan hidup. Ternyata, E-nyong sendiri menyindir Myung-hee yang hidup tanpa rasa bahagia. Hubungan Myung-hee dengan suami tak terlalu harmonis dan sering cekcok. Myung-hee semakin kesal dengan obrolan itu dan berteriak minta E-nyong untuk diam. Seketika itu, sosok hantu wanita berbaju merah itu menghilang tepat setelah mengganggu perjalanan Myung-hee. Sesampainya di rumah, kondisi ruang tengah tampak sangat kacau dan berantakan. Ia memanggil Dongwo dan Jiwo untuk membantu membereskan mainan, namun kedua anaknya itu tak kunjung keluar dari kamar. Myung-hee sangat kesal dan lelah dengan keadaan rumah tangganya yang tak bisa tenang. Jiwo yang ketakutan hanya bisa mengintip dari balik pintu, tak mau menyapa sang ibu yang kelelahan. Malam harinya, Myung-hee tidur bersama Jiwo di ranjang, namun anak itu terus bergerak dan usil membuat Myung-hee terganggu. Ia meminta Jiwo untuk diam dan berhenti bergerak karena ia sudah sangat lelah. Tepat di dini hari, Myung-hee yang kehausan mengambil air minum di dapur seperti biasa. Kali ini ia mendengar suara ketukan di tembok lantai 2. Myung-hee langsung keluar dari rumah untuk mencari tahu sumber suara yang mengganggu itu. Dengan menggunakan palu dan kapak, Myung-hee berusaha membobol gembok besi besar yang mengunci ruang gudang. Di waktu yang sama, Hiwo mendapat gangguan gaib yang membuat tidurnya terganggu. Ia terbangun dalam keadaan tak bisa bergerak, sementara dua hantu gadis kecil berbisik di telinganya. Hantu itu mengaku jika ibu sedang berusaha masuk ke dalam gudang dan Hiwo harus segera memberitahu sang ayah. Hiwo berusaha untuk bangkit, namun dua hantu anak kecil itu menindihnya hingga tubuh Hiwo tak bisa digerakkan. Myung-hee berhasil membobol gembok dan bergegas membuka pintu gudang. Ia mengeksplorasi isi gudang hanya berbekal senter kecil sebagai penerangan. Ruangan gelap itu dipenuhi dengan berbagai macam barang peninggalan penghuni rumah sebelumnya. Myung-hee menemukan bungkusan kain putih yang menggantung di depannya. Jenazah wanita lain tampak meleleh dan duduk di dekat jasad menggantung. Ternyata wajah meleleh itu hanya topeng yang digunakan untuk menghindari cobaan hidup. Hantu wanita berbaju merah membujuk Myung-hee untuk mengenakan topeng itu. Setelah topeng itu dikenakan, wajah Myung-hee berubah drastis menjadi sosok wanita buruk rupa. Tak berselang lama, wajah Myung-hee bisa kembali seperti semula dengan penuh keajaiban. Ia melangkah pergi untuk menjalani hari seperti biasa. Paginya, Hiwo sudah membaik dan sarapan bersama sang ayah. Saat mereka berbincang, ponsel Choi-min berdering di mana Dongwo meminta bantuan karena ibu tak kunjung bangun dari tidurnya. Choi-min bergegas pulang ke rumah menggunakan taksi karena mobilnya dipakai Myung-hee untuk pulang semalam. Dongwo sudah menunggu di ruang tengah dengan seragam dan tas sekolahnya. Ia belum bisa berangkat ke sekolah karena tak ada yang mengantar.
Seharusnya jadi tugas Myung-hee mengantar anak-anak ke sekolah karena Choi Min menemani Hyo di rumah sakit. Melihat botol minuman di atas meja telah kosong, Choi Min tahu jika istrinya habis minum sampai mabuk berat. Ia meminta Dongwo untuk segera masuk ke dalam mobil karena ia sendiri yang akan mengantar ke sekolah. Tak berselang lama, Myung-hee membuka mata dengan wajah yang baru dan langsung merias diri. Wajah Myung-hee kini tak mirip seperti hantu wanita Enyong yang gemar mengenakan lipstik merah dengan eyeliner hitam. Hantu wanita itu sudah merasuki dan menguasai tubuh Myung-hee dengan sangat mudah. Jiwo masih setia menemani ibunya berdandan dengan polosnya berkata jika Myung-hee terlihat sangat cantik. Setelah kondisi Hyo membaik, Choi Min membawa putrinya pulang ke rumah, namun mampir dulu di agen properti rumahnya. Ia hendak mengambil kunci gudang untuk memeriksa isi ruangan itu. Pegawai properti yang menjual rumah itu berkata jika mereka tidak memiliki kunci gemboknya. Choi Min jadi curiga mengapa rumah itu dijual dengan harga sangat murah. Agen properti itu justru berkata jika dirinya hendak pergi dan akan menghubungi jika sudah mendapatkan kuncinya dari penghuni lama. Choi Min melenggang pergi untuk menjemput Dongwo di sekolah. Sementara itu, Myung-hee makin bersikap aneh dan terus mengenakan baju berwarna merah sama seperti hantu wanita. Ia menyediakan makanan dan beres-beres rumah seperti orang normal lainnya. Hyo, Dongwo, dan Choi Min baru sampai rumah saat matahari sudah tenggelam. Mereka terbangun melihat Myung-hee yang sehat dan bisa beraktivitas dengan energi penuh. Myung-hee menyapa suami dan anak-anaknya sembari berkata jika sakit kepalanya sudah hilang. Ia merasa segar dan bugar hingga bisa menjalankan semua aktivitas rumah dengan baik. Berbagai macam makanan tersaji dengan sangat rapi di atas meja. Anehnya, cara makan Myung-hee lebih mirip seperti hewan buas. Ia terus mengirik kegirangan dan menggerogoti daging sampai ke tulang-tulangnya. Hyo sampai ketakutan melihat tingkah ibunya yang kian hari makin parah dan membingungkan. Sebelum tidur, Choi Min meminta bantuan Hyo untuk mendukung Myung-hee agar segera sembuh dari penyakit mentalnya. Beberapa hari terakhir, Choi Min sering memergoki Hyo berbicara sendiri. Ia bertanya apa yang dibicarakan Hyo. Gadis kecil itu berkata jika ia sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Hyo tampak menyembunyikan lebih banyak hal dari yang ayahnya kira. Choi Min menidurkan Hyo dan mematikan lampu sebelum menutup pintu. Hyung-min langsung membereskan mainan anak-anaknya sebelum masuk kamar. Ia heran melihat kondisi kamar yang kosong dan mencari keberadaan Myung-hee. Ternyata Myung-hee berada di gudang dan tertawa terbahak-bahak. Choi Min mengendap masuk untuk mengintip kelakuan istrinya sendiri. Myung-hee terlihat berbicara dengan jasad yang menggantung di depannya. Bahkan Myung-hee sangat dekat dengan kepala mayat itu hingga membuat Choi Min shock berat. Pria itu bergegas pergi karena ketakutan mengintip dari balik rak kayu. Ia langsung tidur di dalam kamar hingga Myung-hee datang untuk menemani. Wanita itu berbisik tentang hal mengerikan yang akan terjadi di dalam rumah. Choi Min hanya bisa terdiam mendengar bisikan aneh dari istrinya yang mengidap gangguan mental. Paginya, Choi Min berangkat kerja seperti biasa. Myung-hee masih mengenakan gaun merah dan berpamitan dengan Hyo untuk pergi sebentar. Hyo menangis sembari memeluk tubuh ibunya seolah tahu akan ada hal buruk yang menimpa. Sebelum ke kantor, Choi Min kembali mengunjungi agen perumahan untuk menanyakan siapa penghuni rumah sebelum dibeli olehnya. Nas, kantor perumahan itu tutup seharian penuh. Choi Min menelpon maklarnya dan meminta data selengkap-lengkapnya tentang penghuni rumah sebelumnya. Ternyata rumah itu dibangun 6 tahun lalu oleh seorang pria bernama Park Sang-ho. Setelah rumah itu selesai dibangun, Sang-ho meninggal karena Gramuksun bersama dengan anak tertua dan ketiga. Istrinya diduga ada di tempat kejadian, namun gelagat sang istri sangat mencurigakan. Wanita itu mengambil banyak asuransi untuk suami serta anak-anaknya. Semua anak yang mereka miliki adalah anak adopsi. Suatu hari, anak tengah menelpon polisi untuk meminta bantuan. Polisi segera mengunjungi rumah itu, namun sama sekali tak ada orang di sana. Pasangan muda dengan 2 anak pindah ke rumah itu tahun lalu. Mereka membunuh semua anggota keluarganya bersama. Kedua anak mereka juga hasil adopsi. Kejadian itu tepat sebelum Choi Min pindah ke rumah itu. Choi Min terkesiap mengetahui cerita kelam di balik rumah murah itu. Kini ia tak punya cukup uang untuk pindah ke rumah lainnya. Choi Min bergegas pulang dan menelpon Myung-hee yang pergi entah kemana.
Malamnya, Choi Min menyiapkan makan malam untuk anak-anak. Hyo menyelinap masuk ke gudang dan menemukan jasad Enyong bersama putrinya berayun di sana. Jasad anak itu juga mengenakan topeng meleleh. Mendengar suara teriakan ayah memanggil, Hyo langsung masuk ke dalam rumahnya. Tak berselang lama, Myung Hae pulang ke rumah dengan tas belanjaan. Ia kesal dengan Choi Min yang memberi makanan instan untuk anak-anak. Wanita itu langsung memasak dan menyajikan makanan lezat di atas meja. Hantu gadis kecil itu terus berbisik di telinga Hyo mengatakan jika Myung Hae baru saja pergi ke kantor asuransi. Ia meminta Hyo untuk segera kabur sebelum dihabisi nyawanya seperti mereka dulu. Myung Hae kembali ke meja makan dan menyantap sajian daging merah dengan lahapnya. Ia sampai menjelati piring sendiri dan membuat Choi Min terperangah melihatnya. Semakin aneh, piring beling yang sangat keras juga dikunyah dan ditelan olehnya. Hyo sampai muntah menyaksikan atraksi debus yang dimainkan ibunya di depan mata. Choi Min terkesiap saat masuk ke dalam kamar melihat banyak lembar asuransi untuk dirinya dan anak-anak. Myung Hae justru tertawa cekikikan hingga membuat Choi Min pergi meninggalkannya. Pria itu minum di dekat ayunan sembari mengingat masa lalu bersama Myung Hae. Sebagai ilustrator, ia sering menghabiskan waktunya untuk bekerja. Myung Hae tampak aneh ketika Choi Min tak sengaja menggunakan barang milik si kecil Jiwo. Karena tak bisa tidur, Choi Min akhirnya bisa mendengar suara dentuman yang berasal dari gudang. Iblis wanita kembali muncul dan membisikkan hal buruk di telinganya. Choi Min masuk ke gudang gelap itu hingga suara teriakannya terdengar dari kamar Hyo. Tak tahan dengan kondisi malam yang mengerikan, Hyo diam-diam menelpon sang dukun juru selamat Kim. Ia bicara bisik-bisik di telepon hingga tiba-tiba 뭐하니? Myung Hae memergoki Hyo dan bertanya apa yang sedang anak itu lakukan. Hyo tak mampu berkata-kata dan hampir ditampar oleh ibunya sendiri. Choi Min yang sudah dirasuki setan membantu Myung Hae untuk membawa Hyo ke meja makan. Dari sebuah panci besar, Myung Hae menyiapkan makanan daging merah yang dicampur dengan racun gramokson. Mereka memaksa Hyo untuk makan sementara dua hantu anak kecil yang menemani selama ini terus menggelengkan kepala. Mereka menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada Myung Hae dan memberikan tanda bahaya. Myung Hae terus memaksa Hyo untuk makan sajian beracun itu. Jika Hyo menolak, Myung Hae mengancam hendak melakukan hal yang sama pada Dongwo dan Jiwo. Hyo mengambil sendok untuk memakan masakan itu, namun ia menumpahkan mangkuk beserta isinya. Myung Hae sangat marah dan mendorong tubuh Hyo sampai jatuh. Choi Min yang kerasukan iblis mulai bertingkah aneh dan mengangkat tubuh Hyo ke udara. Ia memaksa anak itu untuk memanggil dirinya sebagai ayah. Hyo tahu jika Choi Min kerasukan setan laki-laki yang mati di rumah itu. Tubuh Hyo dilempar ke udara hingga Dongwo terbangun dari tidurnya. Myung Hae membentak Dongwo untuk segera masuk ke dalam kamar. Hyo masih ingat bagaimana ibunya membunuh Jiwo dengan melempar anak itu dari jendela apartemen. Ia lari masuk ke dalam kamar dan mengunci diri di sana. Dengan mudah, Choi Min bisa menjebol pintu itu dan masuk ke dalam kamar untuk membawa Hyo keluar. Anak itu memberontak dan mengambil ponsel untuk meminta bantuan. Hyo lari naik ke lantai 2 dan hendak bersembunyi di kamar Dongwo. Nasnya, kamar itu dikunci dari dalam. Dongwo membuka pintu tepat sebelum Myung Hae masuk ke sana. Pintu kamar itu tak bisa ditutup karena Myung Hae masuk setengah badan. Hyo langsung terjun melalui jendela hingga membuat Myung Hae tersenyum senang. Dongwo menghalangi ibunya yang hendak membunuh Hyo juga. Sementara itu, Hyo bertengkar di atap teras dan berhasil turun dengan selamat meski terjatuh dari ketinggian. Ia masuk ke dalam gudang untuk menelpon reporter Yongyu dari ponsel sang ayah. Ia mengirim pesan minta tolong karena ayah dan ibunya bertingkah sangat aneh. Yongkyun langsung melenggang pergi menuju ke rumah Choi Min setelah mendapat pesan dari anak itu. Myung Hae membawa air panas yang mendidih dan masuk ke gudang bersama Choi Min. Mereka mencari keberadaan Hyo hingga menemukan ponsel Choi Min yang berdering. Anak itu hampir tertangkap namun bisa merangkak ke bawah rak penyimpanan. Choi Min berhasil menangkap anak itu dan mencekiknya dengan sangat kuat. Hyo berbisik lemah minta diselamatkan oleh ibunya. Myung Hae teringat masa lalu saat membawa Hyo dari panti asuhan. Ia bisa merasakan tangan kecil yang digandengnya hingga ingatan kematian Jiwo muncul di dalam benak terdalam.
Ternyata selama ini Jiwo tidak pernah ada dan hanya ada di dalam halusinasi Myung-hee saja. Saat tersadar dari kegilaannya sendiri, Myung-hee langsung menyiram air panas ke kepala Choi Min. Karena pria itu masih menyerang Jiwo, Myung-hee terpaksa menyombol mulut Choi Min dengan racun gramokson yang tersimpan di dalam gudang. Dalam hitungan detik, Choi Min jatuh lemas tak sadarkan diri. Hiwo terperanjat melihat wajah ibunya yang tertutupi topeng iblis. Myung-hee hampir kerasukan lagi, namun Hiwo menangis dan terus memanggilnya ibu. Hiwo mengungkapkan semua kebaikan Myung-hee selama merawat anak-anak di dalam rumah. Hal itu membuat kesadaran Myung-hee terus terjaga sementara topeng iblis di wajahnya masih belum bisa terlepas. Myung-hee memberanikan diri untuk menarik topeng yang melekat di wajahnya itu dan topeng itu tak bisa lepas hingga membuat Myung-hee putus asa. Wanita itu mendegak gramokson tepat di depan Hiwo hingga tak bernyawa lagi. Yongkyun baru sampai rumah setelah beberapa jam perjalanan. Ia melihat Dongwo berdiri sendirian di luar mencari keberadaan ayah ibunya. Yongkyun meminta Dongwo masuk ke dalam mobil sementara dirinya akan mencari keberadaan Hiwo di dalam rumah. Belum sempat memasuki rumah, si kecil Hiwo berjalan lemas ke arah Yongkyun dan langsung memeluk pria itu dengan tangisan memilukan. Yongkyun mencoba menenangkan anak itu, namun Hiwo berkata jika dirinya baik-baik saja. Ternyata rumah itu kembali kosong sementara Hiwo duduk di depan cermin dengan mengenakan baju merah. Hantu Myung-hee kini menjadi penghuni tetap kamar itu dan film pun berakhir. Dengan menyajikan atmosfer mencekam di setiap adegan dan mencekam membuat bulu kuduk bergidik melihatnya. Nuansa gelap dan dingin dari bangunan di latar film menambah kesan horor yang penuh tanda tanya. Film ini juga menyajikan plot twist mengejutkan di mana sosok Jiwo selama ini hanya halusinasi Myung-hee semata. Isu kesehatan mental yang ditonjolkan pantas jadi sorotan di mana sikap acuh antar anggota keluarga memperburuk kondisi kejiwaan Myung-hee. Meski mereka pindah ke desa, kehangatan dan keharmonisan keluarga adalah obat terbaik untuk bangkit dari segala keterpurukan. Di akhir cerita, sutradara sengaja meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk menambah kesan misteri pada penontonnya. Bagi para pecinta jumpscare, film ini sangat cocok untuk disaksikan di tengah malam sendirian. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.